Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya Very My Daily. Gimana kabar kalian, semuanya sehat? Tak perlu panjang lebar, di sini saya akan memberikan materi tes wawancara PPS Pilkada tahun 2020. Saya mengambil materi ini dari pengalaman teman saya sewaktu menjadi anggota PPS tahun 2020 di pemilihan Kabupaten Lombok Timur tahun kemarin ya guys. Saya kasih screenshotnya, oke? Jadi untuk materi tes wawancara anggota PPS sebenarnya sangatlah mudah jawabannya. Bagi teman-teman yang sudah mengetahui apa sih kisi-kisi pertanyaan yang biasanya diajukan oleh pewawancara kepada responden. Yang pertama, biasanya pewawancara akan menanyakan rekam jejak calon anggota PPS, yaitu menyangkut profil pribadi kita ya guys. PPS adalah sebuah kepanitiaan, jadi barangkali mereka akan menanyakan pengalaman Anda dalam kepanitiaan sebelumnya, ataupun pengalaman Anda dalam kepanitiaan atau organisasi yang lainnya. Jika kebetulan sebelumnya Anda pernah duduk dalam anggota PPS ataupun KPPS atau sekretariat lain yang berhubungan tentang pemilu, hal ini memberi poin positif penilaiannya ya guys, memberikan poin penambahannya. Namun jika teman-teman tidak ada pengalaman sama sekali, maka tak menjadi masalah yang rumit, asalkan teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang benar untuk pertanyaan yang kedua dan seterusnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pengetahuan umum. Responden akan diberikan pertanyaan oleh pewawancara untuk ditanyakan, yaitu mengenai tugas PPS, kewenangan PPS, dan kewajiban PPS. Untuk tugas PPS, kewajiban PPS, dan kewenangannya bisa unduh di link deskripsi ya guys. Pertanyaan selanjutnya yaitu integritas. Pewawancara akan menanyakan tentang integritas kita. Sikap integritas sendiri yaitu sikap seseorang yang mengupayakan agar dirinya menjadi seseorang yang bertanggung jawab, bisa dipercaya perkataan dan tindakannya, berkomitmen, serta bersetia terhadap tugas yang diembannya. Jadi, biasanya pewawancara akan menanyakan, apakah kamu siap diberi tanggung jawab ini dan meninggalkan pekerjaan yang lainnya demi kepentingan pilkada? Jawab saja iya ya guys. Siap menjalankan tanggung jawab sebagai anggota PPS karena ini berhubungan dengan kewajiban yang melekat pada diri saya pribadi. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pengetahuan mengenai penelitian syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Syarat dukungan bagi calon perseorangan untuk bupati atau wali kota minimal: yang pertama, DPT 1 sampai dengan 250.000. Minimal harus terkumpulkan 10% KTP yang tersebar di 50 kecamatan. Yang kedua, DPT 250.000 sampai dengan 500.000, minimal harus mengumpulkan 10% KTP yang tersebar di 50 kecamatan. Yang ketiga, DPT 500.000 sampai dengan 1 juta, minimal 7,5% pengumpulan KTP yang tersebar di 50 kecamatan. Yang keempat, DPT di atas 1 juta ya guys, minimal 6,5% yang harus dikumpulkan KTP-nya, minimal tersebar di 50% kecamatan. Materi yang selanjutnya yaitu pengetahuan mengenai teknis pemungutan suara. Teman-teman bisa memahami mengenai teknis pemungutan suara, yaitu harus paham tentang penyerahan DP4, dimulai dari itu ya guys, yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum, sampai yang paling terakhir yaitu pengumuman DPT oleh PPS sebelum tanggal 23 September, yaitu 22 September 2020. Untuk unduhannya bisa di link deskripsi ya guys. Materi yang selanjutnya yaitu pengetahuan mengenai perhitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
teman-teman hanya harus memahami mulai dari penghitungan suara di TPS oleh KPPS, kemudian rekapitulasi suara di kecamatan oleh PPK, rekapitulasi suara di KPU kabupaten dan kota, rekapitulasi suara di KPU provinsi, sampai di tahap yang paling terakhir, rekapitulasi suara di KPU RI. Teman-teman bisa mengunduhnya di link deskripsi ya guys. Dan materi yang selanjutnya yaitu penilaian hasil klarifikasi atas tanggapan masyarakat ya untuk Pilkada tahun 2020. Dan yang paling terakhir yaitu uji kemampuan pengoperasian komputer. Komputer menjadi perangkat yang nantinya digunakan untuk membantu kinerja Anda, maka kemampuan akan hal ini tentu akan ditanyakan juga. Anda cukup mempelajari Microsoft Word dan Microsoft Excel, karena dua aplikasi ini yang nantinya akan sering digunakan dalam pekerjaan sebagai PPS. Nah, ini adalah contoh dari Microsoft Excel untuk tes wawancara PPS-nya ya teman-teman. Karena apa? Microsoft Excel sangat berguna untuk keanggotaan PPS ke depannya. Di samping itu, PPS akan sangat bermanfaat ketika hafal dengan rumus-rumus Microsoft Excel-nya ya. Akan selalu digunakan dalam tugasnya. Di sini teman-teman bisa melihat ada nomor NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, umur, status perkawinan, jenis kelamin, dan lain-lain. Pewawancara akan menanyakan bagaimana cara untuk mengisi NIK yang baik dan benar. Ketika teman-teman memberikan contoh 65432 7654004, ketika enter maka tampilannya akan salah. Yang benar yaitu dikasih tanda kutip dulu ya teman-teman. Nah, enter. Seperti itu ya teman-teman. Contoh sekali lagi untuk tanda kutip, misalkan 7654 789 65001, tekan enter, maka hasilnya akan benar ya. Untuk tanggal lahir teman-teman harus memastikan ini menggunakan Excel Indonesia ya. Ketikkan contoh tanggal 6, bulannya bulan 6 1996, ketik enter. Kemudian untuk jumlah pemilih teman-teman harus mengcopy dan pastikannya sesuai laki-laki dan perempuan. 145, perempuannya yaitu 95. Ketika teman-teman memberikan jawaban langsung simple 240 dan enter, maka tampilan seperti ini, jawaban seperti ini akan salah ya. Yang benar yaitu sama dengan, kemudian ketikkan sum, buka kurung, geret dari jumlah laki-laki dan perempuan, tutup kurung, tekan enter, maka tampilannya akan sama seperti penjumlahan laki-laki dan perempuan. Ketika kita menggantikannya, maka tampilannya pun akan otomatis berganti. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.